Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angga Teguh Prasetyo di akun @anggawin. Kali ini tetap pada pembahasan yang sama namun berulang-ulang terkait dengan skripsi agar kita semakin tidak asing, semakin paham, bahkan semakin menguasai tentang skripsi yang akan kita selesaikan. Kali ini saya akan membahas atau mereview judul proposal skripsi request dari seorang mahasiswi. Judulnya adalah Implikasi Metode Hafalan dalam Pembelajaran Nahwu Shorob di PP Al-Mahfudho Sidoarjo. Untuk menyusun sebuah judul skripsi, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan konsep yang digunakan dalam penelitian itu. Agar bisa teliti dan dianalisis, tentukan konsep hafalan yang digunakan. Di dalam judul itu tidak nampak konsep hafalan yang digunakan itu apa. Oleh karena itu saya menyarankan dalam penelitian skripsi ini setidaknya harus diketahui dulu konsep hafalan yang digunakan dalam penelitian ini. Saya merangkum ada 3 konsep metode hafalan yang bisa digunakan dalam penelitian skripsi ini. Pertama dengan metode mnemonik, yang kedua dengan metode major system, yang ketiga metode jembatan keledai. Dan ketiga konsep ini bisa ditambahkan menyesuaikan dengan output penelitian yang ingin dicapai oleh seorang peneliti. Yang kedua, untuk menentukan judul skripsi yang kemudian rasional dan visibilitasnya tinggi, artinya dapat dikerjakan, maka langkah yang kedua adalah menentukan output penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Output penelitian ini terkait dengan sebenarnya apa yang ingin dituju oleh peneliti ini. Dalam judul itu tidak dijelaskan output penelitiannya untuk apa, hanya sekedar dalam pembelajaran nahwu shorob. Tapi targetannya tidak dijelaskan oleh peneliti itu. Mungkin saya bisa sarankan untuk output penelitiannya terkait dengan itu adalah pertama penguasaan kosakata dan makna bahasa Arab. Jadi metode hafalan yang digunakan agar santri itu bisa menguasai kosakata. Tidak hanya kosakata tapi juga makna di balik kosakata itu. Sehingga kemudian memiliki kemampuan yang lengkap, yang komprehensif. Yang kedua, bisa saja konsep yang digunakan tadi untuk akselerasi keterampilan berbahasa Arab pada aspek nahwu shorob atau gramatikanya. Sehingga kemudian ketika siswa atau santri itu berbicara dalam bahasa Arab, tidak ada yang kemudian menyalahi gramatikanya, didengarkan enak dan filosofis, seperti itu. Langkah yang ketiga adalah dengan menyusun konsep dan output penelitiannya, jadi digabung ya. Misalnya kalau kita terapkan misalnya dengan judul yang baru setelah kita mengkaji konsep dan output penelitiannya adalah sebagai berikut: implementasi metode menghafal mnemonik dalam meningkatkan penguasaan nahwu shorob dan makna bahasa Arab pada santri di PP Al-Mahfudho. Yang kedua, implementasi metode menghafal major system dalam menguatkan keterampilan berbahasa Arab pada aspek nahwu shorob di kalangan santri PP Al-Mahfudho Sidoarjo. Dengan seperti itu, maka kemudian penelitian ini bisa dianalisis. Karena apa? Karena konsepnya jelas dan output penelitian yang dilakukan juga jelas. Sehingga kemudian proses penjaminan mutu pelaksanaan penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dari mulai perencanaan hingga evaluasinya sampai kepada laporan penelitian skripsi itu sendiri. Oke, saya rasa itu untuk review kali ini. Semoga berkenan. Kalaupun ada pertanyaan atau keraguan atau ketidaksetujuan terhadap proses ini, silakan cantumkan di kolom komentar Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.